Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo di channel apa? Channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pelajaran IPA, khususnya materi bagi kalian semua yang berada di tingkat SMP atau di tingkat MTS. Sebelum saya membahas materi, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke sobat semua, langsung saja saya bahas materi kita pada kesempatan kali ini. Materi pada kesempatan kali ini yaitu berhubungan dengan perkembangan teori atom. Nanti kita akan mempelajari atom itu teorinya dari para ahli seperti apa. Yang mulai dari John Dalton sampai pada teori modern. Konsep dasar atom itu pertama kali dikemukakan oleh Demokritus. Yang mana Demokritus itu sendiri adalah seorang Yunani atau orang yang berkebangsaan Yunani. Yang dikemukakan sekitar awal abad keempat sebelum Masehi. Kata atom sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos. A itu tidak, tomos berarti dibagi. Maka atom itu berarti benda atau sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Menurut Demokritus, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi sehingga disebut dengan istilah atom. Berarti kalau misalnya kita punya kertas misalnya, kertasnya kemudian dibagi lagi sampai kecil dan sangat kecil sehingga tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu disebut dengan istilah atomnya. Analoginya seperti itu ya. Analoginya seperti itu. Atau kalau kita ambil contoh seperti itu ya. Atom sepenuhnya padat ya, berarti atom itu isinya padat. Ya, padat. Tidak memiliki struktur internal, artinya di dalam atom itu tidak memiliki struktur atau susunan, serta ada ruang kosong antara atom untuk memberikan ruang pergerakan. Jadi kalau atom itu membentuk suatu benda, maka antara atom dengan atom lainnya itu ada ruang untuk memungkinkan terjadinya pergerakan. Misalnya ketika benda tersebut berada di dalam air atau berada di udara atau ketika benda padat itu bisa bergerak. Namun model Demokritus ini kurang memiliki bukti eksperimental. Jadi apa yang disampaikan oleh Demokritus itu kurang penelitian, kurang bukti yang bersifat penelitian. Hingga mulai tahun 1800-an muncul teori-teori baru yang berdasarkan hasil eksperimen. Jadi kemudian sekitar tahun 1800-an itu muncul para ahli yang mulai meneliti atom dengan berbagai macam model eksperimen atau penelitian. Yang pertama ini adalah teori atom Dalton. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan juga hukum susunan tetap atau hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Jadi ada dua yang menjadi dasar Dalton bahwa massa total suatu zat yaitu hukum kekekalan massa. Kekekalan massa itu artinya massanya tetap ya. Kekal itu tetap. Kekekalan massa berarti massanya tetap. Artinya sebelum dan sesudah reaksi itu massanya sama. Total ya. Maksudnya total massa suatu zat sebelum reaksi dan
massa setelah bereaksi itu sama. Lalu ada hukum susunan tetap, artinya perbandingan massa unsur-unsur senyawa selalu tetap. Artinya perbandingannya selalu tetap. Misalnya kalau hidrogen, oksigen perbandingannya 2:1 gitu ya. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapat tentang yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi. Jadi dalam hal ini Dalton hampir sama teorinya dengan Demokritus, yaitu bahwa atom itu adalah bagian terkecil atau materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Lalu yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Ya, bola. Jadi atom itu digambarkan sebagai bola yang padat dan ukurannya sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom yang identik dan berbeda dengan unsur yang lainnya. Artinya gini. Kalau hidrogen memiliki sifat sendiri berbeda dengan oksigen. Nah, gitu ya. Atau karbon memiliki ciri sendiri berbeda dengan oksigen. Nah, jadi karbon sendiri, oksigen sendiri. Makanya setiap atom memiliki unsur dan ciri identik yang membedakan dengan atom yang lain. Kemudian atom-atom bergabung membentuk senyawa. Artinya atom dari suatu unsur dengan unsur yang lain itu bisa bergabung membentuk senyawa. Ya, membentuk senyawa. Misalnya hidrogen, atom-atom yang ada di H bergabung dengan atom-atom yang ada di O, oksigen. Tuh kan? Misalnya dengan perbandingan bulat dan sederhana. Nah, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bulat dan sederhana. Misalnya seperti atom hidrogen dan oksigen H2O, perbandingannya bulat dan sederhana, yaitu 2:1. H2O, H-nya 2, O-nya 1. Berarti perbandingannya tetap dan bulat, perbandingannya bulat dan bilangan sederhana. Atau misalnya oksigen O2 kan, O-nya 1, O-nya 1 gitu. Jadi bilangan bulat kan itu. Contoh lain, CO2, C-nya 1, oksigennya 2. Jadi perbandingannya bulat sederhana. Enggak pakai koma-koma. Misalnya C setengah O sepertiga misalnya, bukan seperti itu. Itu bukan bilangan bulat kan. Nah, bukan bilangan bulat. Jadi yang dimaksud perbandingannya bulat itu dan sederhana, misalnya HCl hanya 1, Cl-nya 1 gitu. CO2, C-nya 1, oksigennya 2. Itu kan bulat. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusuran kembali dari atom-atom, sehingga atom-atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi dalam hal ini atom Dalton atau John Dalton berpendapat bahwa atom itu tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Yang ada hanya penyusunan kembali atau pemisahan melalui reaksi kimia. Nah, ini adalah gambaran dari model atom Dalton. Nah, ini ya gambarannya. Oke, kita lanjut ya. Apa kelebihan dari teori John Dalton? Yang pertama yaitu mulai membangkitkan minat terhadap penelitian dari model atom. Jadi setelah Demokritus lama baru ada penelitian dari John Dalton. Wah, kalau begitu sehingga memancing minat atau membangkitkan minat dari para ahli untuk mulai meneliti atom. Kelemahannya, teori John Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Berarti kalau dia menghantarkan arus listrik, berarti kan larutan itu memiliki muatan. Ya kan? Ya, itu ya. Jadi suatu larutan yang dapat mengantarkan listrik berarti dia memiliki muatan. Apakah dia positif atau negatif. Sementara di Dalton mengatakan bahwa tidak ada seperti itu. Itu kan? Tidak dapat dibagi lagi. Nah, tidak dapat dibagi lagi. Atom itu tidak dapat dibagi lagi. Terus kalau dia bisa mengantarkan listrik, dia bisa memiliki muatan. Berarti atom itu
ada yang positif, ada yang negatif kan seperti itu. Ada yang positif, ada yang negatif. Lalu bagaimana mungkin bola pejol dapat menghantarkan listrik? Nah, bagaimana bola bisa menghantarkan listrik kan gitu. Padahal listrik itu adalah elektron yang bergerak. Elektron itu berarti dia memiliki muatan. Muatan apa? Muatan nih negatif. Berarti ada partikel lain yang dapat menghantarkan listrik. Artinya di dalam atom berarti ada bagian lain. Nah, ya. Berarti di dalam atom itu ada partikel lain yang bisa mengantarkan listrik atau ada bagian lain yang bisa mengantarkan listrik. Sementara katanya Bung Dalton ini bahwa eh, elektron itu atom itu tidak dapat dibagi lagi seperti itu ya. Berarti itu kelemahannya. Ya, selanjutnya ada teori J.J. Thomson. Thomson melakukan penelitian yang menggunakan sinar tabung katoda. Dari penelitian Thomson membuktikan bahwa terdapat aliran yang terbentuk dari partikel kecil dari atom dan partikel tersebut bermuatan negatif. Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan sama teori John Dalton tadi. Thomson menamai penemuan tersebut dengan elektron. Nah, kalau tadi di teori John Dalton tidak bisa menjelaskan mengenai sebuah larutan yang bisa mengantarkan listrik. Nah, di teori J.J. Thomson di sini ditemukan bahwa ada partikel lain yang bermuatan negatif. Artinya, atom itu adalah sesuatu yang bisa dibagi lagi. Ya, atom itu merupakan sesuatu yang bisa dibagi lagi, bukan seperti teori Dalton yang menyatakan bahwa atom itu tidak bisa dibagi. Ya, jadi atom itu ternyata dari penelitian J.J. Thomson itu bisa dibagi lagi, ya, dengan ditemukannya suatu partikel yang sifatnya negatif dan dikenal dengan istilah elektron. Dengan demikian, Thomson berpendapat bahwa atom berupa bola bermuatan positif dengan adanya elektron yang bermuatan negatif di sekelilingnya. Lalu yang kedua, muatan positif dan negatif pada atom besarnya sama. Hal ini menjadikan atom bermuatan netral. Suatu atom tidak mempunyai muatan positif atau muatan negatif yang berlebihan. Jadi artinya ini bola atom Thomson ini adalah atom yang bentuknya bola seperti ini. Ya, bola. Kemudian ada di sekitar bola itu ada yang bermuatan negatif. Ini yang hijau-hijau ini bermuatan negatif yang dikenal dengan istilah elektron. Selebihnya itu bermuatan positif. Gitu ya. Selebihnya bermuatan positif. Jadi bentuknya bola, kemudian ada titik-titiknya di sekitarnya itu yang bermuatan negatif, selebihnya itu bermuatan positif. Model atom Thomson dikenal dengan model roti kismis. Nah, ini roti kismis. Artinya mirip kayak roti kismis sehingga disebut dengan model roti kismis. Jadi ini bulat, bola bulat, terus di sekitarnya ini ada yang bermuatan negatif. Ya, lalu sisanya adalah bermuatan positif. Atau ada juga yang menyebutkan model semangka, semongko, semangka, atau watermelon. Nah, ini adalah model atomnya. Ini kalau di semangka itu ada bijinya. Bijinya ini berarti elektron. Lalu sisanya yang bukan bijinya, buahnya yang warna merah itu yang positif. Itu ya. Oke, next. Kelebihannya yaitu teori Thomson dapat membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Jadi artinya atom itu masih bisa dibagi lagi menjadi ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan
negatif. Negatif itu dikenal dengan istilah elektron. Kelemahannya, model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom. Artinya, ya ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Tapi yang positif itu yang mana, yang negatif yang mana? Yang hanya dijelaskan Thomson adalah ada bola, kemudian di sekitarnya, di sekelilingnya ada yang bermuatan negatif, jadi dikenal elektron, sisanya itu bermuatan positif. Tapi belum dijelaskan susunannya seperti apa. Nah, kita lanjut ke teori berikutnya. Ya, kemudian ada teori atom Rutherford. Ernest Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan partikel alfa, partikel bermuatan positif pada lempeng emas tipis. Yang ini ya, ini dia menembakkan ini sinar alfa. Ya, sinar alfa ditembakkan ke lempengan emas tipis. Ya, sinar alfanya ditembakkan ke lempengan emas tipis. Ia menemukan bahwa sebagian besar partikel alfa menembus dan melewati lempengan emas. Nah, ini ya, ini melewati lempengan emas. Namun ada sebagian yang mengalami pembelokan. Ini yang belok. Nah, ini yang belok. Bahkan ada yang dipantulkan. Ini yang dipantulkan. Ya, ini yang dipantulkan. Dengan demikian, Rutherford bisa menyimpulkan yang pertama, bahwa atom itu sebagian besar merupakan ruang kosong. Kenapa? Karena ketika ditembakkan ternyata banyak yang melewati pelat emas. Berarti atom itu kebanyakan ruang kosong. Kalau seandainya dia merupakan benda bejal atau benda yang padat, otomatis ketika ditembakkan dia akan kembali lagi. Ya, kembali lagi. Tapi kenyataannya ketika ditembakkan itu malah banyak yang lolos. Berarti ini kosong ini. Ya, ini kosong. Kalau seandainya ini benda pejal atau benda padat, pastinya kalau ditembakkan dia akan balik lagi. Akan balik lagi. Tapi karena ditembakkan banyak yang lolos, berarti ruangannya kosong. Kan gitu. Lalu terdapat inti benda pejal yang bermuatan positif. Nah, karena ini dia bermuatan positif ketika ditembakkan, ternyata dia balik lagi. Ingat, jika kita ingat jika benda yang memiliki muatan yang sama, ya positif dengan positif, akan terjadi tolak menolak, ya kan? Itu. Jadi ketika dia nembak ternyata ada yang balik, berarti ada cahaya ini ada yang menumbuk gitulah, ada yang ditumbuknya, ada yang ditabraknya. Ketika ditabrak ternyata dia balik karena ini positif, kalau dia balik berarti nah, intinya positif kan gitu. Jadi ketika dia ditembak gitu ya. Ketika dia ditembak ternyata dia balik lagi. Berarti ini ada menyentuh sesuatu nih, menumbuk atau menabrak sesuatu ini. Terus dia balik, kalau dia balik berarti kemungkinan ini positif. Karena ini positif, kalau dia balik positif dengan positif. Ngerti ya? Nah, karena positif dengan positif jadi saling menolak, maka arah cahayanya balik. Terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif mengitari inti atom. Jadi kalau dari mana dasarnya ini? Ketika dia nembak ternyata ada yang melenceng. Ada yang melenceng. Berarti ketika dia sampai di sini, sinar alfa ini ada menabrak sesuatu tapi berbeda muatan. Karena sinar alfa ini positif, ya positif, ketika ditembak berarti lurus ke sana, berarti ada yang menabrak sesuatu tapi bermuatan negatif. Nah, ditembak ke sini berarti bermuatan negatif atau berbeda dengan muatan si sinar alfa. Sehingga disebut berarti di sekitar sini, ini kalau ini intinya, berarti di sekitar sini ini ada yang bermuatan negatif yang dikenal dengan istilah elektron. Seperti itu. Hingga Rutherford menggambarkan atom seperti ini. Intinya di tengah, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini gambarnya si atom Rutherford seperti ini. Intinya positif, kemudian ini negatif. Ya, gini ya. Next. Kelebihannya.
Rutherford dapat menjelaskan bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa atom itu bukan lagi merupakan benda yang bukan lagi merupakan sesuatu yang tidak dapat dibagi, tetapi sudah bisa dibagi menjadi ada yang positif dan ada yang negatif. Kemudian di sini juga dijelaskan susunannya seperti apa. Kalau di atom Thomson tadi belum dijelaskan susunannya seperti apa. Sementara di Rutherford sudah dijelaskan bahwa intinya di tengah, di sekitar itu dikelilingi oleh elektron. Ya, kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Sedangkan berdasarkan teori gerak, apabila elektron bergerak mengitari inti disertai pemancaran energi, maka lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama makin mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Jadi dia tidak bisa menjelaskan, ini kan elektronnya ini selalu bergerak mengelilingi inti atom, ya kan? Ini pasti lama-kelamaan kalau dia bergerak, lama-kelamaan energinya akan habis dan suatu saat bisa jatuh ke inti atom. Nah, disinilah kelemahannya karena belum bisa menjelaskan bagaimana inti atom, bagaimana elektron ini tidak jatuh ke dalam inti atom. Itu kelemahannya. Next, teori atom Bohr. Niels Bohr memperbaiki kelemahan atom Rutherford melalui percobaan tentang spektrum atom hidrogen. Menurut Niels Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu dan perbedaan antar orbit satu dengan lainnya adalah jarak orbit pada inti atom. Secara garis besar, Bohr mengemukakan model atom yang dikenal sebagai berikut. 1. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Nah, teori Niels Bohr ini menyatakan bahwa elektron itu berada pada lintasan tertentu. Kalau di teori atom Rutherford hanya menjelaskan bahwa ada elektron yang mengelilingi atom. Sementara teori Niels Bohr ini sudah menjelaskan bahwa ini inti atom, sedangkan elektronnya itu bergerak pada lintasan. Nah, ini lintasannya. Ya. Ini lintasannya. Jadi di sini ada elektron. Ya. Sini ada elektron. Nah, kalau tadi di teori Rutherford tidak bisa menjelaskan bagaimana ceritanya si elektron tidak jatuh. Nah, di sini di Niels Bohr dijelaskan bahwa di sini dijelaskan bahwa atom-atom itu tidak memancarkan energi. Artinya, kalau dia terus bergerak, dia mengeluarkan energi, lama-lama habis dan jatuh. Kan itu tadi kelemahannya. Tapi di Niels Bohr di sini dijelaskan bahwa elektron-elektron yang berputar di sini dia tidak mengeluarkan energi sehingga dia tidak bisa jatuh ke inti atom. Nah, ya. Jadi saya ulangi. Kalau di sini di Rutherford kelemahannya bahwa tidak dapat menjelaskan mengapa elektron-elektron tidak jatuh ke dalam inti atom berdasarkan teori gerak apabila elektron bergerak mengitari inti disertai pemancaran energi. Berarti energinya ini melepaskan energi, elektronnya ini melepaskan energi, sehingga kalau energinya dilepas terus kan lama-lama habis. Akhirnya dia jatuh ke dalam inti atom. Tapi si atom Bohr ini menyanggah bahwa
Elektron itu beredar atau berjalan di sekitar lintasan. Jadi ini ada inti atom. Nah, ini disinilah elektronnya di lintasan-lintasan ini. Yang mana apabila dia ada di lintasan ini, dia tidak melepaskan energi, tidak memancarkan energi. Oleh karena itu energinya tidak habis. Tidak mungkin dia jatuh ke sini karena energinya tidak habis. Lintasan-lintasan elektron disebut kulit. Jadi ini namanya kulit. Jadi ada kulit K, kulit K, L, M, N. Ada kulit K, L, M, N. K minimal ada 1, maksimal ada 2 elektron. Ini 2 elektron. Nah, kulit L ada 8 elektron. Nah, kulit M ada 18 elektron. Kulit N ada 32 elektron. Nanti ini kita akan membahas ini dalam konfigurasi nanti. Nah, jadi intinya ada inti atom, terus elektronnya ada di lintasan-lintasan ini. Ya. Lintasan-lintasan elektron disebut kulit atau tingkat energi. Jadi antara K, L, M, N itu berbeda energinya. Ada dari tingkat tinggi ke rendah. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Berarti dari sini bisa pindah ke sini. Ya, dari sini bisa pindah ke sini atau sebaliknya. Dari K bisa pindah ke L, L bisa pindah juga ke K, gitu ya. Jadi bisa pindah-pindah. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi. Jadi kalau dia pindah dari tingkat tinggi ke rendah, itu dia melepaskan energi. Kalau dari rendah ke tinggi, dia menyerap energi. Jadi dia bisa pindah-pindah, tapi syaratnya dia harus melepaskan atau menyerap energi. Tapi kalau dia berada pada lintasan ini, dia tidak menyerap dan tidak melepaskan energi. Artinya kalau dia ada pada jalannya ini, ya ada pada jalannya ini, dia tidak menyerap dan tidak melepaskan energi, sehingga energinya tidak bisa habis, kecuali dia pindah lintasan, baru dia menyerap atau melepaskan energi. Elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Stasioner itu artinya dia tetap, energinya tetap, ya, tidak memancar dan tidak menyerap kalau dia hanya berada pada lintasannya, kecuali dia pindah lintasan tadi saya katakannya. Nah, ini kulit-kulitnya. Jadi ini atom, ini elektron itu ada pada lintasan. Lintasan ini yang dikenal dengan istilah kulit tadi. Nah, ini kalau dia pindah dari sini, dari bawah, dari kulit K ke atas, ini dia akan menyerap energi. Tapi kalau dari luar ke dalam akan melepaskan energi. Ini yang saya katakan. Ya. Dia kalau pindah lintasan baru menyerap dan melepaskan energi. Ini adalah teori dari atom Bohr. Selanjutnya ada teori mekanika kuantum atau dikenal dengan teori modern atau modern. Model atau mekanika kuantum dikembangkan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Tapi sebelum Erwin Schrödinger itu ada seorang ahli Jerman yang bernama Werner Heisenberg yang mengembangkan teori mekanika kuantum dan dikenal dengan prinsip ketidakpastian. Apa yang dimaksud dengan prinsip ketidakpastian? Artinya dalam suatu lintasan, ya, dalam suatu tempat elektron tadi tidak mesti ditemukan elektron. Ya, tidak mesti ditemukan elektron. Nah, kalau di sini di teori atom Bohr tadi bahwa di lintasan ini elektron itu berada pada lintasan-lintasan. Ya, elektron berada pada lintasan-lintasan. Ini kan menurut teori atom Bohr. Tapi menurut si Werner Heisenberg artinya gini, dalam lintasan-lintasan itu tidak mesti ditemukan elektron, ya. Dalam lintasan-lintasan tersebut tidak mesti ditemukan elektron. Jadi dalam lintasan tadi bisa ada, bisa tidak.
ya. Jadi dalam lintasan ini menurut Herzberg tadi bisa ada, bisa tidak. Nah, ya, jadi bisa ada, bisa tidak. Sementara menurut Bohr di sini ini dalam lintasan ini sudah pasti ada elektron, ya, sudah pasti ada elektron. Jadi ya bedanya. Ya, kalau menurut Werner bahwa di dalam lintasan tadi tidak mesti ada elektron. Ya, kalau pas ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Elektron, ya, elektron tidak ditemukan pasti, ya. Tadi saya katakan bisa ada, bisa tidak. Dan hanya berupa kebolehjadian atau peluang. Artinya kalau pas ketemu berarti peluangnya ada elektronnya di situ. Tapi bisa jadi elektronnya tidak ada di lintasan tersebut. Dan semoga bisa dipahami ya maksudnya. Nanti kalau kurang paham ditanyakan saja di kolom komentar. Daerah kemungkinan ditemukannya elektron disebut orbital. Artinya tempat yang kemungkinan ada elektron itu disebut dengan orbital. Ya, kalau tadi disebut dengan lintasan yang kulit-kulit tadi, kalau di sini disebut dengan orbital. Artinya daerah yang memungkinkan ditemukannya elektron itu disebut dengan istilah orbital. Ya. Nah, dengan berakhirnya pembahasan ini tadi tentang model atom modern, berarti berakhir pula pembahasan kita tentang teori dari atom. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.